Nah, untuk pembahasan pada live yang kedua ini kita akan bahas lanjutan buku. Oke. Kita kemarin sampai di bab ke-13 ya Pak Bimo ya. Stop mengeluh membuka pintu kelimpahan. Nah, teman-teman, kita akan bahas tentang stop mengeluh. Kalau ada pertanyaan seputar stop mengeluh membuka pintu kelimpahan, bisa drop di komentar ya. Nanti juga akan saya sampaikan teman-teman bahayanya terlalu mengandalkan logik. Ya, jadi teman-teman simak aja nanti urutannya. Nanti akan pada sampai di materi bahaya hanya menggunakan logik. Jadi banyak orang yang masih menggunakan logika. Logika itu seperti kayak segala-galanya. Hidup tuh harus logik gitu loh. Mana mungkin gitu loh. Kemudian apa-apa analisanya itu selalu logika. Nanti saya akan bahas bahayanya terlalu mengandalkan logik dan bagaimana logik, pikiran logika itu membatasi sebuah kelimpahan. Karena seseorang akan kesulitan berkelimpahan kalau masih hanya mengandalkan logik gitu. Nah, karena logik ini sendiri membatasi kelimpahan. Nanti akan sampai di pembahasan materi itu. Jadi teman-teman simak aja. Kita akan bahas urut dari buku. Buat teman-teman yang sudah ada bukunya juga boleh sambil buka-buka bukunya. Nanti kita akan bahas. Kalau ada pertanyaan juga boleh. Oke, nah siap-siap yang teman-teman, siapkan ballpoint, kertas, dan juga bukunya, karena nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga. Nah, yang udah punya bukunya bisa dibuka, bisa disiapkan juga pertanyaannya. Dari Kak Nin, wah kita ketemu lagi. Kak Nin udah nunggu ini dari tadi. Ini penonton setia Master Bimo ya. Ya, siap. Oke, kita mungkin langsung pemanasan masuk saja ya ke topiknya. Hari ke-13, stop mengeluh membuka pintu kelimpahan. Ya. Nah, pertanyaan pertama Mas Bimo, mengapa mengeluh bisa menghambat kelimpahan? Oke, jadi teman-teman kalau setelah ini masih berani mengeluh, Anda hebat. Jadi setelah tahu dengar jawaban saya, teman-teman masih berani mengeluh, Anda orang hebat. Karena saya nggak bisa hidup bertahan, saya nggak bisa bertahan hidup dengan mengeluh. Oh. Ya, kan kebalikan ya. Orang biasanya saya nggak mengeluh, nggak bisa hidup, tapi saya nggak bisa bertahan hidup kalau saya ngeluh. Gitu. Artinya ngeluh ini benar-benar sebenarnya ekstrim mengerikan ya. Karena di bab ke-13 ini ada hubungannya dengan bab kedua. Ya, di bab kedua teman-teman yang sudah ada buku Ripen boleh sambil dibuka ya di bagian mensyukuri alam. Di awal-awal kan saya menjelaskan konsep tentang syukur. Betul. Nah, di situ ada tertulis, saya ambil kutipan dari Quran, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Ada kata pasti, dan kaminya adalah K huruf besar. Artinya, ya kalau bersyukur berarti apa? Nikmatnya ditambahkan olehnya. Ini saya rasa teman-teman sudah biasa, sudah tahu, sudah hafal di luar kepala. Tapi nggak tahu prakteknya ya. Intinya yang penting tahu lah gitu. Nah, tetapi yang baris berikutnya setelah tanda koma ini, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nah, artinya apa? Bisa jadi orang-orang saat ini yang mengalami penderitaan, kemiskinan, kekurangan harta, cicilan, hutang numpuk, dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena sedang menikmati azabku yang sangat pedih. Oh. Dari apa? Dari mengeluh. Karena mengeluh itu bagian dari mengingkari nikmatku. Jadi tidak bersyukur itu sudah mengingkari nikmat. Apalagi mengeluh. Itu. Maka tadi saya bilang, kalau teman-teman habis tahu ini masih berani mengeluh, Anda hebat. Saya sudah nggak berani mengeluh. Kenapa? Takut azabku yang sangat pedih nih loh. Ini yang ngomong siapa kan gitu? Ku-nya pakai huruf besar, K-nya. Jadi bisa jadi orang-orang yang saat ini belum berkelimpahan itu sedang menikmati azab, efek dari mengeluh di masa lalu.
Nah, pertanyaannya, siapa di sini yang masih berani mengeluh? Jadi mengeluh sekecil apapun itu ternyata mempengaruhi ya, Mas? Mempengaruhi. Jadi ketika gitu. dapat nikmat, contoh nih, contoh sederhana misalkan makan aja lah ya. Saya melihat ada beberapa orang habitnya gini, ketika makan cenderung mengkritisi yang nggak enak. Oh iya, betul. Gitu. Kok kurang asin ya? Kok kurang teksturnya kurang lembut ya? Kok kakong? Jadi bukannya wow, nikmatnya aku bersyukur diberi rezeki pada hari ini dan seterusnya. Gitu. Jadi itulah habit-habit gitu. Panas ngeluh, ya kan? Dingin ngeluh. Lapar ngeluh. Ada nggak yang kenyang ngeluh? Banyak. Aduh, perutku kekenyangan, ngantuk dan sebagainya itu loh. Nah, yang ngeluh-ngeluh itu jangan kaget ketika nih. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Itulah yang terjadi orang-orang yang saat ini sedang menikmati azab. Jangan-jangan nih kemiskinan, hutang numpuk, ketidakbahagiaan, rumah tangga carut marut dan lain sebagainya, penderitaan yang dialami karena sedang menikmati azab. Maka sekali lagi saya bertanya, habis ini masih berani mengeluh? Mai berani nggak mengeluh? Kayaknya enggak sih ya. Karena ini udah langsung di depan coachnya langsung ya, langsung di depan masternya ya. Jadi teman-teman yang punya kebiasaan mengeluh mulai dikurangi ya. Nah mengeluh ini apakah di dalam hati itu juga termasuk mengeluh? Batin gitu Mas? Batin itu ngeluh. Oh, batin ngeluh itu karena ngeluh. gini, yang dilihat semesta itu bukan hanya kata-kata, tapi vibrasi, rasa. Contoh nih, Mai mau mengeluhkan seseorang kan, misalkan ada orangnya nggak berani gitu ya. Kok nyebelin banget gitu kan, nggak berani ngomong kan. Betul. Tapi dalam hati nih, itu sudah ngeluh gitu loh. Oh, Sudah gitu. ngeluh gitu. Ya, jadi walaupun dalam hati itu termasuk ngeluh. Wah, nah ayo teman-teman yang masih mengeluh, ini yang masih batin-batin, biasanya kita di jalan tuh suka batin Mas. Wah, itu cowoknya ganteng, ceweknya jelek gitu kan. Kok aku cantik, kok cowokku jelek ya, gitu. Itu termasuk mengeluh ya? Iya, komplain. Mengeluh itu kan komplain. Komplain itu kan bagian dari mengeluh. Nggak bisa nerima sesuatu hal yang memang harus terjadi. Itu masuk bagian dari complaining, jadi ngeluh. Nah, gimana caranya untuk mengatasi itu di saat kita itu berkeinginan untuk mengeluh? Kadang kan kita keceplosan ya mengeluh gitu, Mas. Yang pertama ingat bab 2 ini. Gitu. Kadang itu kan orang berfokus pada caranya gimana nggak ngeluh. Tapi kalau saya berfokusnya sudah bukan di situ. Apa dampaknya ketika saya ngeluh? Oh. Yang pertama dampak positifnya apa? Nggak ada sih. Nggak ada. Paling lega-lega yang gimana sih? Atau misalkan panas, apakah setelah mengeluh cuaca jadi dingin kan nggak juga? Atau ketika lapar mengeluh apakah jadi kenyang nggak juga? Artinya apa? Satu, sadar betul bahwa mengeluh itu nggak menambah manfaat positif. Yang kedua, secara kebenaran mengeluh ini apa? Azabku sangatlah pedih. Dan tadi di sesi 1 kita membahas tentang hidup stuck. Di kitab suci agama Buddha ya, itu di situ dituliskan yang bersyukur atas nikmat akan meningkatkan nikmat itu sendiri. Jadi artinya apa? Nikmatnya otomatis meningkat. Nah, berikutnya mereka yang tidak bersyukur tidak akan mendapat peningkatan nikmat. Gitu. Jadi di beberapa kutipan yang tertulis di dalam kitab, ngeluh itu memang mengerikan gitu loh. Jadi kalau sudah tahu ngeluh itu dampaknya mengerikan, masih mikir nggak caranya gimana biar nggak ngeluh? Gitu. Jadi sudah nggak mikir. Kenapa? Karena tahu dampaknya. Iya, gitu tahu dampaknya. Jadi bukan lagi sebatas bagaimana cara mengeluh gitu loh. Contoh misalkan gini lah, misalkan Mei udah tahu bahayanya merkuri. Karena sudah tahu bahayanya merkuri, kan nggak perlu lagi gimana caranya supaya nggak pakai merkuri. Iya, enggak betul. kan? Sudah tahu. Nah, sebenarnya teman-teman tuh butuh kesadaran aja kok. Sadar bahwa ngeluh ini bahaya loh. Ngeluh ini bisa mendatangkan asap yang pedih loh. Setelah itu, maka keinginan berhenti mengeluh itu lebih besar. Dan mengeluh itu frekuensinya adalah kekurangan. Sementara kekurangan itu sulit untuk narik kelimpahan. Frekuensinya beda. Ini frekuensi bawah, energi di level bawah, atas ini energi di level atas. Gitu. Jadi kalau misalkan pengen narik kelimpahan dengan membicarakan keluhan, tidak ketemu rumusnya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kita ini belum kaya, bisa berarti itu karena keluhan kita ya. Misalnya kita bilang nggak mungkin semua orang tuh kaya, pasti ada yang miskin. Nah itu kita narik diri ya. Betul. Untuk jadi termasuk akhir-akhir ini godaan media sosial, berita mengeluhkan negara, mengeluhkan koruptor.
manfaatnya apa? Nah, kalau ngomongin berita yang lagi happening ini, nah kalau banjir, kita kena musibah, kita ngeluh, itu gimana Mas Bimo? Iya, artinya banjir ini ulah siapa kok mengeluh? Gitu. Iya. Karena alam itu hanya merespon kita loh. Bencana alam itu hanya respon dari manusia. Itu bukan alam sedang marah atau apa, itu respon. Bencana itu hanya respon dari manusia. Coba cek ketika ada banjir dan longsor di daerah pegunungan Bogor kemarin sedang ada apa, nah itu kan ada kaitannya juga. Jadi pegunungan, perbukitan Bogor sekarang dijadikan apa dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi kalau misalkan pada saat yang terjadi nih buat teman-teman yang melihat berita seperti itu, udah skip aja gitu loh. Nggak ada dampak positifnya kok gitu. Artinya ya sudah, saya bisa kontribusi apa buat alam. Gitu. Kalau bisa bersyukur tapi jangan membandingkan ya. Gitu. Aku bersyukur saat ini aku sehat, aku bersyukur aku mendapatkan tempat tinggal yang layak dan sebagainya. Itu. Karena bersyukur itu masih ada beberapa hal yang kurang tepat. Nah, di buku Ripen ini ada panduannya. Oke, berarti ketika kita mengatakan bahwa hidup itu penuh keberkahan, rasa syukur, keindahan, rezeki itu selalu cukup dan bahkan berlebih, berarti maka kita sedang mengundang hal itu masuk ke dalam kehidupan kita ya, Mas? Betul, sangat betul sekali. Karena apa? Semesta itu hanya mengembalikan apa yang kita berikan, apa yang kita pancarkan. Nah, kalau orang ngeluh, bahayanya orang ngeluh itu gini, mereka secara tidak sadar sedang menarik penderitaan. Saya pernah di dalam komunitas para pengeluh. Kan dulu saya juga karyawan. Kalau nggak ngeluhin atasan, ngeluhin bawahan, ngeluhin gaji, ya kan, terus ngeluhin pekerjaan dan macam-macam. Pokoknya hidup kalau nggak ngeluh kayaknya nggak afdol gitu loh. Masa kita ketemu orang nggak ngeluh sih gitu loh. Sok suci banget, sok bijaksana banget gitu. Dulu saya pernah di kondisi itu. Nah, sekumpulan pengeluh ini, rata-rata mereka sebenarnya sedang apa? Mereka sedang berlomba-lomba siapa yang keluhannya paling wow. Pernah mengamati nggak? Oh iya, sering dikata adu nasib begitu ya? Adu nasib, jadi misalkan, aduh pusing nih mikirin cicilan 500.000 sebulan itu, cuma 500. Aku loh 1 juta gitu. Nah satunya lagi ngeluh lagi, wah aku loh 20 juta gitu. Dan ketika ada yang kalah, contoh ngeluhin pasangan misalkan, wah istriku tuh nggak pernah bersyukur, wah apalagi istriku ya, telat ngasih uang dikit, selimut udah di luar rumah dan macam-macam gitu. Akhirnya apa? Kalau ada yang keluhannya kurang, secara tidak sadar itu ada doa yang tidak disadari. Oh gitu. Tuhan berikan aku peristiwa yang lebih menderita lagi, supaya ketika aku kumpul sama teman-teman pengeluh ini, akulah yang paling menderita. Oh, itu bahaya banget ya Mas ya. Iya, jadi mengeluh itu bisa juga sekaligus menarik penderitaan. Karena gitu. mereka tuh jadi ajang lomba ngeluh. Kayak gitu. Nah, ini teman-teman yang punya circle pengeluh ini hati-hati ya Mas, waspada ya. Waspada. Nah, gimana? Kita kan nggak bisa langsung keluar dari circle itu. Nah, apakah kita itu harus membatasi diri dari mereka, ataukah kita itu ngasih insight nih ke mereka bahwasanya mengeluh itu nggak boleh loh gini-gini. Gimana Mas? Ya, fokusnya kalau dalam belajar kesadaran itu fokusnya ke diri. Oh, ke diri. Mereka mengeluh biarin. Yang penting saya tidak dulu. Karena nanti kalau frekuensi kita tidak sama, tugasnya semesta yang akan mengkondisikan kita ke circle yang tepat. Oh, gitu. Dulu saya nggak berupaya untuk menasihati orang lain, nggak berupaya keluar dari circle itu. Saya hanya fokus mau perbaiki diri. Nah, ketika diri saya membaik, maka circle berubah. Gitu. Dan kemudian yang kedua, hati-hati mengiyakan keluhan orang lain. Nah, jadi yang pertama kan jangan mengeluh nih. Iya, betul. Yang kedua, hati-hati mengiyakan keluhan orang lain. Jadi kalau ada orang mengeluh, hati-hati jangan dijawab iya. Oh, gitu. Contoh nih, wah sekarang nyari uang makin susah ya. Saya bilang enggak. Gitu. Oh. Kalau iya itu iya ya makin susah, wah udah. Anda ikut ngeluh. Anda sedang mengingkari nikmatnya, berpotensi dapat asap yang pedih. Jadi kalau ada orang yang ngeluh, cari uang susah ya, saya batin gitu. Batin aja. Lo aja kali gue mah kagak. Gue mah gampang-gampang aja gitu loh. Oh gitu, jadi orang lain yang mengeluh juga kita kalau ngeiyain bisa kena dampaknya ya? Iya, sepakat kan artinya. Iya. Artinya ikut mengeluh juga. Gitu. Oke, nah teman-teman semuanya ada pertanyaan nggak di? Kita salah satu pertanyaannya Mas Bimo ya. Oke, boleh. Kalau mengeluh, ya Allah kok aku tiap hari uang masuk 200 juta, aku takut kaya. Boleh nggak Mas? Ini Kalau kayaknya saya nggak berani.
Saya nggak berani. Nggak berani karena takut kayak nanti kalau jadi miskin dikabulkan miskin gimana. Berarti bagaimana Mas cara mengatasi kebiasaan mengeluh itu yang sudah tertanam sangat lama? Kan kita kadang dari kecil ya kan kita PR banyak, PR-nya banyak gitu kan. Dari kecil kan sudah kita terbiasa untuk mengeluh gitu. Iya, betul-betul. Jadi untuk menghilangkan kebiasaan itu memang butuh keputusan ya, butuh momen keputusan. Tadi di awal yang penting sadar dulu dampak negatifnya apa. Nah setelah itu keputusan, mulai detik ini saya mau stop mengeluh, saya mau berhenti ngeluh. Dan itu bisa jadi butuh effort ya, luar biasa. Saya dulu di awal-awal juga luar biasa, tiba-tiba keceplosan ngeluh gitu ya. Tapi selama belajar konsisten setahun, akhirnya amit-amit mau ngeluh. Dulu saya belum dapat pembelajaran soal asapnya yang pedih ini gitu loh. Jadi hanya tahu saja bahwa satu, mengeluh itu menarik penderitaan. Yang kedua, narik kelimpahan tidak bisa dengan keluhan gitu loh. Jadi narik kelimpahan tidak bisa dengan membicarakan kekurangan, nggak ketemu rumusnya. Saya hanya bermodal itu. Nah, makin kesini setelah mendalami, kemudian saya tuangkan di dalam buku Repent di bab kedua, ternyata mengingkari nikmat, mengeluh, itu bisa dapat asap yang pedih. Ini kan ngeri banget gitu. Artinya orang-orang yang sedang menderita, sedang menerima asap yang sangat pedih. Jadi mau nggak dapat asap terus-menerus. Kalau nggak mau berarti stop mengeluh. Dimulai dari keputusan. Habis itu yang kedua, jangan mengiyakan orang yang mau mengeluh. Apa yang mengeluh dengan kita jangan diiyakan. Lalu kurangi circle orang-orang pengeluh. Yang keempat, jangan jadi tempat sampah yang enak. Maksudnya gini, orang ngeluh itu kan hanya buang sampah sebenarnya. Iya, betul. Misalkan nih ada yang habis berantem sama pasangannya, wah ketemu mengeluhkan, udah dibilain ini itu siang malam bla bla bla. Terus iya ya laki-laki makin brengsek. Nah misal gitu ya udah, itu berarti apa? Mengiyakan keluhan. Berarti jadi tempat sampah yang enak gitu loh. Nah maka ketika ada orang ngeluh dengan saya akan style. Saya ini bukan tempat sampah yang enak. Kadang saya tegaskan kalau misalkan dia ngeluh gitu, enggak lah, aku enak-enak aja kok gitu. Saya nggak mau sepakat. Supaya dia tahu bahwa saya bukanlah tempat sampah yang enak. Saya bukanlah tempat mengeluh yang nyaman. Kalau mau cari tempat cerita, tempat sampah, tempat ngeluh, pindah channel gitu. Sehingga ketika nanti ketemu, pengen ngeluh, jangan ketemu Bimo lah, nggak enak buat ngeluh gitu. Tapi berapa banyak orang yang men-style dirinya itu sangat menikmati ketika aku curhat sama kamu nyaman banget gitu ya. Kalau aku lagi ada masalah, aku selalu pengen ketemu kamu. Kadang membanggakan diri. Padahal itu sama-sama sedang menarik penderitaan ketika dia mengiyakan keluhannya. Gitu. Berarti kuncinya adalah diri sendiri ya, tetap diri sendiri ya. Dulu. Nah misalnya kita punya anak kecil Mas, dari kecil kan misalnya udah kebiasaan, mah PR-nya banyak, gini-gini udah kebiasaan mengeluh. Secara kan anak kecil susah sadar ya. Gimana itu cara kita merubah pola pikir mereka untuk berhenti mengeluh? Dari orang tua yang memberikan memberikan pelajaran dulu, karena anak itu copy paste dari orang tua. Contoh kemarin ini bukan bermaksud untuk ria ya, tapi bagaimana teman-teman ini hanya untuk pembelajaran aja. Saya harus sampaikan. Jadi contoh gini, saat kemarin saya lagi cari makan malam. Terus saya melihat tuh ada ibu-ibu lagi mulung gitu dengan wajah yang agak berbeban berat gitu. Terus saya tuh tidak selalu ada orang yang berkekurangan tuh tersentuh hati gitu. Tiba-tiba tersentuh hati harus ngasih. Kalau saya harus ngasih itu harus kasih. Karena saya pernah harus ngasih nggak tak kasih itu pulang ngerasa bersalahnya tinggi. Akhirnya saya ambil beberapa lembar, kemudian saya berikan. Nah pas saya mau berikan karena saya lagi nyetir kan. Akhirnya Pak, saya minta tolong anak saya. Kak tolong ke ibu itu kasihkan ini. Dia kasihkan, habis itu langsung balik. Tahu nggak sampai mobil anak saya bilang gimana? Ya, tabungan Nathan boleh nggak Nathan bagi-bagi? Gitu. Jadi nanti kalau keluar rumah, Nathan bawa uang itu nanti tak kasihkan. Saya nggak nyuruh. Saya nggak ngomongin, nah kalau ada orang yang nggak mampu tolong dikasih. Enggak. Jadi anak itu copy paste. Kalau anak pengeluh, berarti orang tua juga pengeluh. Gitu loh. Jadi ketika makan pun juga sama. Gitu. Saya akan edukasi mereka, nikmatnya ini gitu. Jadi ketika mereka akan ngeluh sedikit, no. Hidup harus bersyukur, syukuri yang ada, syukuri rezeki yang diberikan kepada kita. Jadi mengubah anak, mengubah pasangan itu cukup dengan memberikan teladan. Gitu. Kembali lagi ke diri sendiri.